Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Reni, selamat datang. Wah, ini sangat senang sekali bertemu dengan Reni. Reni bagaimana kabarnya? Tidak baik Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kabarnya Reni tidak baik? Entahlah, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu mengerti apa yang Reni rasakan, namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bolehkah Reni jelaskan kepada Ibu? Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon, tolong rahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Reni. Di sini Reni bisa bercerita tentang semua yang Reni rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Reni bisa bercerita dengan leluasa dan juga tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Jadi kalau begitu, bisakah contohkan ketika Reni tampil di kelas itu seperti apa? Bisa, Bu. Saya biasanya duduk, diam, dan menunduk saja. Selanjutnya, apa yang Reni lakukan ketika Reni merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Reni merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Tetapi saya harus berpikir, Mungkin Reni berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan. Apakah demikian? ya Bu, saya mengurangi segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan sempurna, walau itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apa masalahnya? Bagaimana Reni bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Bu, dan saya juga bingung. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya. Ya, bagus.
Reni sudah memahami masalah yang Reni alami, yaitu bagaimana Reni bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Reni, Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Reni sudah punya cara untuk mengatasi masalah Reni tentang tidak percaya diri saat presentasi dan ketika menjawab pertanyaan dari dosen? Saya masih Bu. Apa yang membuat Reni merasa bingung? Saya takut salah pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi. Saya takut teman-teman saya malah mentertawakan. Apakah Reni sudah berusaha melakukan yang terbaik sebelumnya? Rasanya Nah, jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Reni bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana Reni sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan sering berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dahulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Berarti Reni sudah tahu ya apa yang harus Reni lakukan. Nah, sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Reni setelah kita berdiskusi? Saya merasa lega dan lebih senang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Baik, setelah kita melakukan konseling kurang lebih sekitar 10 menit, jadi kesimpulan yang dapat Ibu pahami, yang pertama Reni akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Reni presentasikan. Kedua, Reni akan berpenampilan rapi sehingga Reni akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Reni akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Reni yakin akan melakukan itu? Baik, kalau begitu, apakah masih ada yang ingin Reni sampaikan? Saya kira cukup, Bu. Saya kira cukup. Baiklah, kalau tidak ada, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan Reni untuk melakukan konseling bersama Ibu. Sama-sama.